Guys, aku takut banget deh kalau keputusan Lesti itu kembali sama Bilar. Gimana nasibnya nanti ya? Kasihan banget loh sebenarnya. Kita tidak bisa mengambil segala sesuatu itu sesuai dengan kacamata kita ya. Kan kita kembalikan kepada Lestinya sendiri bagaimana keputusan itu. Nah, apabila keputusan itu diambil oleh Lesti dan akhirnya balik sama Bilar, mungkin nama baik Lesti akan dalam tanda kutip dibodoh-bodohin netizen gitu loh. Dan akhirnya orang jadi balik kanan semua, tidak menjadi fansnya lagi gitu. Itu yang saya khawatirkan. Karena sayang banget gitu loh. Sudah banyak sekali dukungan yang buat dia full gitu ya, dari mulai pejabat sampai KPI juga ikut langsung merespon dengan begitu cepatnya, dan saya juga speak up dan sebagainya. Itu kan juga sesuatu yang harus dihargai gitu loh, siapapun orang yang respect terhadap kasus ini gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Namun kalau misalkan dia beneran nih balik gitu, saya pun juga mungkin kecewa gitu loh, karena ya memang orang dalam tindakan kasus kekerasan tersebut jarang banget dia balik gitu loh, jarang banget dia itu sadar, dan jarang banget dia itu bisa kembali insaf gitu ya, karena memang sifat orang kekerasan dan istilahnya temperamen dan sebagainya, suka main tangan, ringan tangan dan sebagainya, suka pukul dan sebagainya kayak gitu tuh biasanya tuh berulang dan kambuhan gitu loh guys. Jadi dari hasil survei yang kami berikan gitu ya, yang kami lakukan, hanya 1% saja loh orang tuh yang sadar. 99% dia kembali dan melakukan kekerasan lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau kembali ya itu resiko kamu, dan kita semua tidak akan peduli lagi dengan apa yang ada di ini. Sebagus-bagusnya suara kamu, kalau orang udah nggak respect, mungkin itu secara psikologisnya ya. Jadi ya harus dipertimbangkan. Mudah-mudahan sebelum menyesal, jadi harus berpikir kembali, dan mudah-mudahan ayah bundanya tetap mensupport untuk tidak kembali kalau menurut saya gitu ya. Jadi untuk kebaikan bersama, dan saya rasa rezekinya Lesti kalau memang benar-benar berdiri kokoh, dia istilahnya bersatu untuk anaknya gitu ya, dan dia kuat untuk melakukan istilahnya melangsungkan hidupnya sendirian gitu. Itu akan orang lebih respect dan luar biasa terhadap Lesti, menurut aku gitu. Izin state ya videonya. Kalau ngelihat seperti itu, mungkinkah Lesti bakal balik lagi sama Bilar? Kemungkinan kecil sih ya, karena sudah dipermalukan, dan kalau misalkan kembali dan merajut lagi kasih dan rumah tangga, mungkin tidak akan semulus itu gitu. Ibarat kaca nih, gelas kalau sudah pecah gitu, kalau disatukan lagi kan masih ada tuh retak-retaknya, pasti terlihat. Begitupun juga perasaan wanita. Oke? Mudah-mudahan ya ini adalah berita baik, dan semoga hal ini menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu yang dilakukan oleh suami tentu akan berdampak panjang seperti tadi itu. Jadi artinya kekuasaan, poweritas, bintang, dan segalanya yang ada di dalam diri Bilar tidak terlihat di sana ya. Yang ada juga ketakutan, cemas, dan merasa bahwa dirinya malu dan terpojok. Nah gitu ya, artinya ya kita semua harus tahu lah bagaimana kondisi psikologisnya, udah jelas dong gitu loh, pasti merasa bahwa diri dia insecure gitu. Oke? Nah, jadi saya mohon kembali lagi, Lesti, tetapkan hati kamu. Apabila kamu bersatu, pasti banyak sekali hal orang yang kecewa dengan pengambilan keputusanmu, dan apabila tidak kembali, artinya kamu punya kekuatan dan kamu berani mengambil segala resiko untuk kesehatan dan kebaikan anak kamu. Karena anak akan bahagia dan akan tumbuh baik bersama ibu yang kuat, daripada bersatu dengan ibu dan ayah tapi dia tidak harmonis. Seperti itu ya. Salam, Lita Gading.
Guys, aku mau ngomentarin tentang Bilar yang lempar bola biliar ya. Itu bola biliar keras banget loh ya. Kalau sampai kena kepalanya terus bocor terus gimana ya. Apalagi dia lagi pegang bayi dan sebagainya. Tapi yang jelas, apapun yang terjadi, dia sudah melakukan tindak kekerasan. Itu udah jelas ya. Dan yang kedua, kenapa seorang Bilar itu tidak bisa meredam emosinya yang begitu meletup-letup, yang akhirnya dia pun tidak menghargai seorang istri. Dia marah dan dipermalukan di depan umum. Banyakan loh pada saat itu, iya gak sih? Kalau nggak salah lebih dari 6 deh yang ada di sekitar situ. Dan mungkin mereka juga kaget ya, kenapa sikapnya begitu keras sama Lesti gitu. Akhirnya hanya bisa nonton gitu, terpana dan kaget mungkin ngelihat kelakuannya Bilar seperti itu gitu loh. Dia juga bingung mau berusaha melerai atau gimana, nanti salah-salah gue juga yang kena tonjok nih, katanya gitu mungkin ya. Karena memang banyak sekali orang yang bingung untuk melerai karena dia juga nanti dikirain mencampuri rumah tangga orang lain. Nah, itu sebetulnya ya buat teman-teman yang ada kekerasan di sana, ya mau nggak mau haruslah dilerai gitu. Apalagi ini kan kekerasan dalam rumah tangga ya. At least kena atau tidak kenanya bola biliar itu kepada tubuh Lesti, yang jelas itu pun gertakan itu juga sudah merupakan tindak kekerasan, guys. Oke? Jadi saya hanya mengingatkan aja kepada para suami, ini adalah satu tindakan yang memang tidak dibenarkan. Saya juga berterima kasih kepada KPI Polres Jakarta Selatan yang sudah memberikan atensi yang besar sekali ya terhadap kasus ini, dan ini merupakan awal dari kasus yang memang benar-benar terblow up. Mudah-mudahan teman-teman yang lain yang mendapatkan kasus yang sama segera lapor dan berani untuk melawan tindak kekerasan. Oke? Salam Rita Gading. Hai pengacaranya Bilar, stop kamu bicara mengenai masalah psikis. Oke? Kamu kalau nggak paham tentang kejiwaan lebih baik diam. Lebih baik kamu bicara tentang hukumnya yang kamu proses, bukan dari psikisnya. KDRT dalam bentuk apapun itu bukan sesuatu yang baru. Oke? Dan kamu gak ngerti bagaimana dampak psikisnya kalau orang atau korban yang kena KDRT. Itu bukan wajar. Itu bukan sesuatu yang disahkan dan diwajarkan secara hukum sosial maupun psikologis. Agama pun gak membenarkan itu kok. Aduh, susah ya kalau ngomong sama orang yang sok pansos, pengen tahu, namun dia tidak paham tentang kejiwaan orang. Kamu berurusan dengan hukum, saya berurusan dengan psikis manusia. Oke? Aneh ya. Ada orang ikut campur yang tidak mengerti dan tidak paham tentang apa yang dipelajarinya gitu. Aduh, capek deh kalau ketemu sama orang kayak gini ya. Hati-hati bicara. Kamu berpendidikan atau dipermasalahkan nih ijazahnya? Saya cek ya.